Sekarang baca tata cara sholat sujud kedua. Karena kemarin kita bahas duduk antara dua sujud dan variasi bacaannya. Sekarang kita bahas cara bangkit dari sujud untuk berdiri dan sujud keduanya. Dibaca. Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasyir Asy'adi, kitab salat. Sujud kedua dan cara bangkit dari sujud untuk berdiri. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasyir Asy'adi rahimahullah dalam Manhajus Salikin, "Tsumma yasjudu ats-tsaniyata kal-ula, tsumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaihi wa yusalli ar-rak'ata ats-tsaniyata kal-ula, tsumma yajlisu litasyahudi al-awwali." Yang artinya kemudian sujud kedua seperti sujud pertama, lalu bangkit dari sujud kedua sambil bertakbir dan bangkit dengan bertumpu pada kedua telapak kakinya dan mengerjakan rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, kemudian duduk tasyahud awal. Nah, kemudian sujud kedua, tsumma yasjudu tsaniyah kal-ula. Kemudian lakukan sujud kedua seperti sujud pertama. Tsumma yanhadu mukabbiran. Lalu bangkit dari sujud kedua sambil bertakbir. Berarti ucapkan apa? Allahu Akbar. Ala suduri qadamaihi. Lalu bertumpu, bangkit dengan bertumpu pada kedua telapak kakinya. Apa pengertiannya? Jadi dia bukan bertumpu pada tangan. Tangan naik dulu, ya. Kemudian baru kaki, yaitu bagian lututnya. Jadi tangan dulu diangkat baru lutut. Dia bertumpu pada kakinya. Jadi bukan ini. Kalau Syekh Sa'di, ya bukan bertumpu pada tangan, namun bertumpu pada kaki. Ketika bangkit dari sujud kedua ke rakaat berikut. Termasuk juga ketika tahiyat awal ke rakaat berikut juga. Wa yusalli rak'ata tsaniyata kal-ula. Dan mengerjakan sholat rakaat kedua kal-ula seperti rakaat pertama. Summa yajlisu litasyahudil awal. Kemudian duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Nah, sekarang kita pahami yang pertama, mengerjakan sujud tadi dua kali. Sujud yang kedua dikerjakan sama seperti sujud pertama. Terus yang kedua ini bangkit. Bangkit dari sujud kedua ini ke rakaat berikut itu sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Takbirnya namanya takbir apa kemarin? Takbir berpindah rukun. Namanya takbir apa? Saya pindah rukun dari sujud kedua berdiri. Allahu Akbar. Apa takbir namanya? Kalau mau mulai sholat, saya takbir pertama. Namanya takbir apa? Ihram. Terus saya berpindah rukun. Namanya takbir apa? Intikal. Istilah dua takbir ya. Takbir yang memulai sholat, takbiratul ihram. Takbir untuk berpindah rukun namanya takbir apa? Intikal. Kemana sudah disebutkan? Baik, lanjut. Sujud kedua dan bangkit ke rakaat kedua. Sujud kedua dan bangkit ke rakaat kedua. Perintah untuk melakukan sujud kedua ini adalah berdasarkan berbagai hadis yang sahih dan juga adanya ijma atau kesepakatan para ulama al-majmu'. Adapun cara bangkit dari sujud menuju berdiri, para ulama ada beda pendapat. Nah, sekarang cara bangkit. Saya dari sujud yang tadi saya sebut, mau naik bertumpu pada tangan atau bertumpu pada kaki. Ya, sini para ulama beda pendapat. Kalau dari yang disebutkan Syekh Sa'di tadi, berarti dia bertumpu pada kaki. Tangan naik dulu. Ya, lututnya belakangan. Ya.
Tentunya belakangan. Coba kita lihat penjelasannya, perbedaan pendapat di sini. Ada yang menyatakan bahwa disunahkan mengangkat tangan dahulu sebelum lutut ketika bangkit dari sujud, kecuali kalau memberatkan barulah bertumpu pada tangannya. Nah, kecuali kalau memberatkan. Ini pendapat pertama ya. Pendapat pertama ini dipilih oleh mazhab Hanafiyah, Hambali, Daud Az-Zahiri, pilihan Ibnul Qayyim, Ibnul Bas dan Ibnul Utsaimin. Syekh Asy'adi dari pernyataan di atas lebih cenderung pada pendapat ini. Nah, kalau dari teks dari Syekh Asy'adi tadi, karena bertumpu pada kaki maka tangan berarti diangkat lebih dahulu. Nah, dalil yang mendukung pendapat pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi sholati ala suduri qadamaihi." Nabi SAW biasa bangkit dalam sholat dengan bertumpu pada kedua kakinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 287. Lihat di dalamnya ada perawi bernama Khalid bin Ilyas dan ia adalah seorang perawi yang dhaif menurut ahli hadis. Bahkan Imam Nawawi mengkritik perawi ini dan mendhaifkan hadis ini. Sehingga dalam mazhab Syafi'i pun tidak pakai pendapat ini. Terus pendapat yang lainnya. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa disunahkan berdiri bertumpu pada kedua tangan. Inilah pendapat dalam mazhab Imam Malik, Syafi'i, juga menjadi pendapat sekelompok salaf seperti Ibnu Umar, Makhul, Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Albani. Riwayat yang disebutkan tidak saya cantumkan. Ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat sholat Nabi. Itu beliau sebutkan Nabi SAW biasa bertumpu pada kedua tangan di tanah ketika bangkit ke rakaat kedua. Terus lanjut. Dalil lainnya adalah dalil yang dipakai untuk duduk istirahat. Nah, dalil lainnya untuk tumpuan tadi ya dengan tangan itu dalil untuk duduk istirahat. Duduk istirahat itu ada atau tidak? Nanti ada penjelasannya di bawah. Terus Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketika bangkit ke rakaat kedua dilakukan bertumpu pada tangan. Nah, lihat dia bertumpu pada tangan di garis bawah kalau menurut Imam Nawawi. Terus begitu pula ketika bangkit dari tasyahud awal. Hal ini dilakukan oleh orang yang kondisinya kuat maupun lemah. Begitu pula bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pendapat dari Imam Syafi'i. Hal ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah berdasarkan hadis dari Malik bin Al-Huwairits dan tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyelisihinya. Jika tangan jadi tumpuan, maka bagian dalam telapak tangan dan jari jemarinya yang berada di lantai. Nah, bagian telapak tangan dan jari jemarinya yang berada di lantai. Ya, jadi ini yang berada di lantai ketika itu. Terus itu yang jadi tumpuan. Di bawahnya, dengan bertumpu pada tangan, maka itu lebih menunjukkan kekhusyuan, tawadu, menolong orang yang sholat agar tidak sampai terjatuh. Demikian pernyataan Imam Nawawi dalam Al-Majmu. Nah, karena kalau bertumpu pada kaki lebih cenderung jatuh, ya, tiba-tiba ke belakang gitu. Kalau dengan tangan, nah kokoh itu dia ketika naik. Ya, itu juga dijadikan alasan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu. Terus, apakah disunahkan duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat berikutnya? Masih nyambung dengan tadi. Ini dalam kondisi cara bangkit tadi ya. Kita langsung bangkit ke rakaat berikutnya atau ada duduk sejenak. Nah, duduk sejenak ini namanya duduk istirahat, duduk istirahat. Nah, lihat pembahasannya. Apakah disunahkan duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat berikutnya? Dalil tentang disyariatkannya duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat kedua adalah hadis dari Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Ia berkata, Malik bin Al-Huwairits pernah mendatangi kami di masjid kami. Ia pun berkata, sesungguhnya aku ingin mengerjakan sholat sebagai contoh untuk kalian meskipun aku tidak ingin mengerjakan sholat. Aku akan mengerjakan sholat sebagaimana sholat Rasulullah SAW yang pernah aku lihat. Nah, berarti Malik bin Al-Huwairits ini ingin beri contoh. Ya, ingin beri contoh tentang sholat Rasulullah SAW. Terus Ayub kemudian bertanya. Ayub kemudian bertanya kepada Abu Kilabah, bagaimana Malik bin Al-Huwairits mengerjakan sholat? Abu Kilabah menjawab, misla syaikhina hada,
Qala wa kana syaikhan yajlisu idza rafa'a ra'sahu minasyujudi qabla ayyan hadha fi raqatil ula. Seperti salat syekh kami ini, beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit dari rakaat pertama. Beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud. Berarti duduk apa tadi? Istirahat. Setelah sujud sebelum beliau bangkit dari rakaat pertama. Jadi sebelum bangkit duduk dulu sebentar. Ada riwayat juga yang tidak dicantumkan situ dalam riwayat lain dari Malik bin Al-Huwairis, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rakaat ganjil, berarti rakaat berapa? 1 ke rakaat kedua berarti. Terus rakaat ganjil lagi, 3 ke rakaat keempat. Maka ia tidaklah bangkit sampai duduk terlebih dahulu. Nah, duduk ini namanya duduk apa tadi? Istirahat. Terus. Di sini para ulama memiliki silang pendapat apakah duduk istirahat disunahkan bagi setiap orang ataukah tidak. Syekh Asy'adi dalam pernyataannya di atas dapat diambil kesimpulan bahwa beliau tidak mengajarkan duduk istirahat kecuali bila ada hajat. Nah, kalau dari pernyataan Syekh Asy'adi, beliau karena bertemu pada kaki berarti langsung. Ya, berarti langsung. Maksud para ulama kayak gitu. Dan beliau tidak anjurkan kecuali kalau butuh saja. Nah, terus dalam mazhab Syafi'i. Nah, kenapa di sini disebutkan dalam mazhab Syafi'i? Karena di Al-Majmu' Imam Nawawi itu merinci pendapat ini. Terus. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat beda pendapat karena pemahaman terhadap dalil yang berbeda. Pendapat pertama, jika yang sholat dalam keadaan lemah karena sakit, sudah tua, atau sebab lainnya, maka disunahkan untuk melakukan duduk istirahat. Jika tidak demikian, maka tidak dituntunkan. Inilah pendapat dari Abu Ishaq Al-Maruzi. Pendapat kedua, disunahkan bagi setiap orang untuk melakukan duduk istirahat. Inilah pendapat dari Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata bahwa ulama mazhab Syafi'i sepakat pada pendapat ini. Nah, pada pertama katakan apa? Jika yang sholat dalam keadaan lemah karena sakit, sudah tua atau sebab lainnya, maka disunahkan untuk duduk istirahat. Berarti kalau tidak dalam keadaan ini, tidak dianjurkan. Namun ada pendapat yang lebih bagus di bawahnya, ada Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali, disunahkan bagi setiap orang. Berarti tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang yang lagi sehat, sakit, pokoknya semuanya. Untuk melakukan duduk istirahat. Terus pendapat terkuat. Pendapat yang terkuat dalam hal ini, duduk istirahat tetap disyariatkan. Alasannya karena Nabi SAW melakukannya. Perbuatan Nabi SAW menunjukkan bahwa hal itu disunahkan. Nah, perbuatan Nabi SAW menunjukkan kalau hal itu disunahkan. Dan Imam Nawawi sempat menyinggung bahwa kalau ada yang cuma menyatakan pada waktu tertentu saja, pada butuh saja ini baru dilakukan. Imam Nawawi katakan bahwasanya sunnah ini dilakukan oleh Nabi. Gak usah percaya sama orang-orang yang mudah-mudahan untuk meninggalkannya. Sunnah Nabi tetap dilakukan. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Imam Nawawi bawakan ayat ini. Apa saja yang datang dari Rasulmu maka ambillah, dan apa saja yang Rasulmu itu larang maka tinggalkanlah. Ini kan datang dari Rasul, maka ambil itu. Ini berarti Imam Nawawi juga mengajarkan kalau kita berpegang dengan prinsip sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Imam Nawawi juga berkata, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika imam tidak melakukan duduk istirahat, sedangkan makmum melakukannya, itu dibolehkan. Karena duduknya hanyalah sesaat dan ketertinggalan yang ada cumalah sebentar. Nah, jadi kalau imam nggak duduk istirahat, makmum duduk istirahat, tidak masalah. Karena itu cuma sebentar saja. Nah, ada penjelasan yang lainnya lagi, saya tidak cantumkan di situ. Duduk istirahat itu duduknya ringan, bukan lama ya. Jadi tidak lama, jadi cuma ringan saja. Ketika bangkit ke rakaat berikut, bukan bangkit dari tasyahud, namun bangkit ke rakaat yang tadi ya ganjil, ke rakaat genap.
Terus cara duduk istirahat. Para ulama katakan duduknya duduk iftirash. Maka tambahkan catatan di situ. Duduknya iftirash berarti kaki nggak keluar. Yaitu seperti duduk antara dua sujud. Terus Imam Nawawi juga dalam perkataannya mengatakan duduk istirahat tidak ada pada sujud tilawah. Tanpa ada khilaf di antara para ulama. Misalnya imam baca ayat sajadah dalam sholat. Terus kan dianjurkan sujud tilawah ya, turun. Allahu Akbar. Baca doa ketika sujud tilawah. Bacaan ketika sujud tilawah. Terus dia mau bangkit, tidak perlu duduk istirahat, langsung bangkit lagi ke bacaan selanjutnya. Di sini dikatakan tidak perlu duduk istirahat. Nah, duduk istirahat tadi bacaan apa? Karena sebentar maka tidak ada bacaan. Beda halnya dengan duduk antara dua sujud. Ketika sedang berhasrat ingin jima dengan istri, tapi suara azan waktu sholat sudah terdengar, apakah menuntaskan hasrat tadi atau menunaikan sholat terlebih dahulu? Kok vulgar banget ini kayak gitu. Saya nggak baca tadi. Apa pilihannya? Sudah tahu lah kayak begini jawabannya, gak usah saya jawab lanjutkan lagi. Pilih untuk sholat terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya mengambil uang pada sesajen? Apakah harus bersyahadat lagi? Jadi sesajennya itu biasanya taruh di pohon gitu, ada duitnya misalnya. Terus duit mungkin 50.000 dia ambil gitu ya. Ngambilnya di sini enggak dari sisi ngambilnya dia nggak punya keyakinan masalah apa-apa kan? Maka tidak ada masalah dari sisi ngambilnya. Dari sisi nantinya kena masalah karena nanti warga bully kamu, ya, kejar kamu gara-gara ambil ini, nah itu masalah lain. Yang masalah untuk diambil itu kalau daging sembelihan, tumbal, itu kan disembelih atas nama selain Allah kan, nah itu haram itu, ini makanan haram. Kamu nggak makan itu kalau ini daging, ada situ sembelihan, nah ini masuk makanan haram, maka tidak boleh. Untuk jenis yang itu, wallahu a'lam. Ada imam di tempat tinggal saya membaca bacaan setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Apakah bacaan tersebut benar? Dan bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan. Ada imam di tempat tinggal saya membaca bacaan setelah rukuk Sami Allahu liman hamidah. Maaf. Sami Allahu liman hamid. Oh. Sami Allahu liman hamid. Harusnya apa? Hamidah kan? Berarti dia hilangkan satu huruf kan? Hamidahu. Sami Allahu liman hamidahu. Allah itu maha mendengar orang yang memujinya. Hu-nya kembali pada Allah. Dia kurang satu huruf di sini. Salah berarti. Namun sholatnya batal enggak? Dilihat dari sisi bacaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i bacaan ini masuk dalam sunnah hay'ah. Kalau sunnah hay'ah di situ ditinggalkan, tidak sujud sahwi dan juga tidak membuat sholatnya itu batal, maka dari sisi sah tetap sah, namun tidak sempurna. Saya pernah mendengar pernyataan kalau Salahuddin Al-Ayyubi berakidah Asy'ariyah, di mana sebagaimana kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal tersebut? Wallahu a'lam. Ini harus ditilik sejarah lagi tentang akidah Salahuddin Al-Ayyubi. Apa hukum nonton bioskop Ustaz? Lagi viral. Untuk apa? Satu, antum ingat masa jahiliyah lagi dahulu. Balik lagi kan? Dia masuk lagi tempat yang sama. Dulu saya nonton ini, dulu itu film-film laga, film-film cinta-cinta saya masuk. Sekarang ganti film lain. Kira-kira terkenang masa dulu nggak? Jujur aja. Dia terkenang lagi. Oh iya dulu ini. Dulu saya berdua dengan pacar saya, sekarang saya jomblo sendiri. Nah. Coba terkenang lagi masa dulu. Ya kan? Dan punya kecenderungan untuk nonton lagi yang sama lagi. Ini sekarang sudah masuk lagi nih ya. Masuk lagi ya. Masuk, oh ya kayaknya asik banget ya.
Wah, suaranya itu luar biasa. Wah, ini luar biasa. Nah, ini satu kerusakan. Teringat lagi masa silam. Kerusakan yang kedua. Ya, kalau lihat dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz ini rinci ini. Nonton sinema, nonton teater, beliau rinci jadi dua. Dibolehkan kalau tidak ada pelanggaran syariat sama sekali. Dan yang ditonton, ya, film-film itu mencontohkan orang-orang terdahulu salafus soleh. Yang tidak boleh ini yang kedua, kalau di situ ada pelanggaran syariat. Ya, ada pelanggaran syariat. Kemudian di situ campur baur. Kemudian di situ ada musik dan alat musik. Nah, kira-kira bioskop yang saat ini ada yang pertama apa yang kedua? Hah? Taruhlah itu film syar'i lah, taruhlah film syar'i. Yang pertama apa yang kedua? Ketika dalam bioskop itu dihijab nggak ikhwan akhwat? Itu aja lah, simpel aja saya ini tanya itu. Ada? Kayak gitu, ada? Kamu pun itu bisa bawa akhwat tuh kamu itu. Kamu cukup dengan modal jenggotan, cukup akhwat itu cadaran, dikira itu istrimu. Padahal itu pacarmu. Musibah luar biasa. Coba lihat. Ya, dua di sini. Kemudian yang ketiga, sekarang yang ditonton. Untuk perempuan saja kita diperintahkan untuk aurat di TV itu, di film itu ada yang buka aurat, iya ada yang pakai jilbab juga. Namun itu perempuan. Lihat nggak perempuan tadi? Hah? Lihat nggak? Atau pas dengan perempuan keluar, tundukkan pandangan. Ada kayak gitu? Nggak ada. Dia akan telusuri itu. Ya. Ini sudah 3 ini. Belum lagi dari isinya itu kayak gimana? Ya. Kalau isinya itu pelanggaran syariatnya besar, merusak akidah, wah itu lebih parah lagi, luar biasa. Ngajarkan misalnya, mau cita-citanya mau pergi ke Amerika coba. Untuk apa? Dari lulusan santri lagi. Dari sejak kapan itu santri punya cita-cita mau ke Amerika coba? Santri loh, bukan anak teknik loh. Kalau anak teknik wajar, iya kan? Wajar kan anak teknik? Wajar. Anak kedokteran wajar dia pergi ke Amerika. Ini santri. Kesehariannya belajar agama. Ilmu agama di mana di sana? Mau belajar apa? Rusak akidah itu ditontonnya nggak baik. Masuk gereja. Apa situ? Dia bilang apa di situ? Wah, lupa saya. Coba, saya sebelumnya ini gara-gara ada yang nanya kemarin ini malam Rebu ini, ya, hari Selasa kemarin ada yang nanya saya, ini kok bolak-balik tanya bioskop, ini apa bioskop kok muncul terus ini ya? Pertanyaan, saya belum sadar itu sampai pas hari itu belum sadar. Saya pulang, ya Allah saya kurang update ternyata. Coba lihat, saya baru tahu itu pas hari Selasa kemarin baru saya tahu itu. Ternyata ada ini. Ada apa film apa? Saya aja gak tahu filmnya, baru tahu itu hari Selasa itu, baru saya pulang baru saya cek. Oh, ini toh. Nah, itu baru paham saya itu. Kalian sudah dari minggu-minggu sebelumnya kan? Dari Hasbunallah sudah, saya baru tahu kemarin itu. Saya cek, ya Allah kayak begini. Sebelumnya saya sempat lihat video ini, orang masuk gereja, ini siapa? Kok kayak begini? Saya cuma curiga saya ini orang-orang liberal aja cuma curiga saya ini. Ini orang-orang liberal. Saya perhatikan lagi, nonton lagi, lihat. Ya Allah, oh ini anak si Fulan. Sudah tahu lah sendiri. Baru saya kaget sekali. Baru sadar saya itu. Ya Allah. Luar biasa. Kok bisa jadi seperti ini? Itu aja saya herankan. Sebelumnya saya nggak perhatikan. Saya sudah ini paling orang-orang liberal kayak begini, kayak gini. Sudah selesai, sudah stop itu. Itu sudah berapa waktu lalu saya cuma lihat sekilas. Oh kayak begini toh. Nah baru hari Selasa baru saya paham ini. Ya Allah, kok bisa jadi kayak begini ini orangnya. Parah sekali. Itu ternyata gara-gara kuliah di Amerika. Urusan benar coba. Udah, antum renungkan sendirilah kalau lihat tayangan kayak begitu. Nggak ada manfaat. Masa-masa jahiliyah antum terungkit lagi, diangkat lagi. Wah saya kok terkenang lagi. Rusak banyak di situ.
Kalau pemuka agama anjurkan, wah heran sekali saya. Baru di abad ini saya dengar itu kalau pemuka agama itu anjurkan kayak begitu. Tokoh agama nganjurkan. Kita saya sudah, aduh kok masuk itu lagi. Orang-orang yang tobat dari dulu ini, misalnya dia artis atau apalah, tobat dari dulu, dia sudah tahu kalau itu salah itu. Kok tokoh agama muncul, anjurkan. Padahal ini yang artis-artis dulu, yang pemainnya tobat untuk itu, coba lihat. Dia tobat, kok ada tokoh agama anjurkan. Dia kan sudah ini lagi. Kalau gitu saya tobat percuma dong, masuk lagi. Saya aja share fatwa Ibnu Baz tadi, saya share saja. Ya. Ada mantan artis tuh baca di postingan saya. Ya Ustadz kok bahas ini, Bu, mau perhatikan, mau ambil aja. Dia tahu dia salah itu. Dia tahu dia salah. Ya, dia mau ambil fatwa ini, silakan dia ambil. Dia tahu dia salah itu, dia pemainnya. Dia tahu dia salah, coba. Coba kalau ada tokoh agama suruh masuk lagi dalam bioskop, coba. Ini kan aneh saya sudah tobat kok dia suruh masuk lagi dalam bioskop. Yang ini sudah sadar, coba. Masa suruh balik lagi? Itu aja. Orang yang masih punya fitrah itu nggak mungkin kayak gitu. Tokoh agama kok anjurkan? Luar biasa rusaknya kayak gitu. Ya. Maka aneh-aneh. Terus Ustaz, pertanyaan terakhir. Perlu nggak disaingi? Kita buat bioskop Islami. Ngapain? Tadi pagi saya ditanya, terus kita saingi gimana? Ngapain mikir sampai situ? Ngurus nih orang ini ngaji nih, anak muda ini ngaji sudah selesai. Iya kan? Ustaz, kita perlu nyaingi nggak tadi ya? Jadi buat nonton bareng yang Islami gitu. Ngapain kamu mikir jauh-jauh ke situ? Sudah suruh orang ngaji aja selesai. Kembali pada agama dalam majelis ilmu kan rampung. Solusinya kayak gitu, bukan ikut-ikutan tren gitu loh. Yang ini kan belum Islam, ini kan ada musuhnya, kita buat lagi. Ngapain capek-capek? Cukup nasihat-nasihat singkat kita buat biasa saja itu, nggak perlu dengan film-film kayak begitu, nggak perlu. Mau buat ya wajar-wajar saja gitu loh, nggak perlu saingi dengan bentuk bioskop, nanti buat bioskop Islami lagi, ngapain? Terlalu waktu habis kalau udah gitu. Sedangkan masih penting kita itu kaji kita, bahas kita para ulama, ya dekat dengan ilmu di majelis ilmu di masjid, bukan bioskop. Jadi itu bukan solusi lagi. Ini nggak perlu disaingi. Nggak usah disaingi. Kan tadi ada ya sudah santri tadi lah, sudah tahu kan. Terus mau disaingi kan? Ini mau disaingi dengan itu kan? Suruh nonton yang ini kan? Apa solusinya coba? Selesaikan masalah? Enggak. Dia nggak akan paham itu. Yang tadi itu kan nggak akan dijelaskan. Masuk gereja, terus kasih ini sembahan. Kan nggak ada yang pahami kan? Yang bisa paham kan kayak gini di majelis ilmu. Selesai itu. Solusinya bukan ini ada terus saing ini loh, datang ini loh, beli karcisnya loh. Ngapain? Nggak selesaikan masalah itu. Orang nggak akan paham. Selesaikan masalah majelis ilmu ini. Tanya itu tadi. Tadi jelaskan kok santri pergi ke sana ke Amerika. Majelis ilmu terangkan itu baru betul. Ya. Itu di majelis ilmu itu selesainya. Bukan nanti ini bioskop saingi lagi dengan bioskop, saingi lagi. Oh ini tiketnya banyak orang ini, kita saingi lagi beli tiket yang lebih banyak lagi. Ngapain? Cuma menang viral-viral saja gitu. Selesai. Gak akan selesaikan masalah. Majelis ilmu itulah yang nanti akan menyelesaikan masalah. Anak-anak muda ini diajak ke masjid, ke majelis ilmu itu, bukan diajak ke bioskop. Ya. Mereka itu labul ilmu itu dalam masjid. Sana gak ada manfaat. Nanti kenang lagi masa silam dulu itu, masa gelapnya dulu. Di majelis ilmu itu baru semuanya rampung. Hijrahnya jadi benar, tobatnya jadi benar, majelis ilmu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau saya sedang sholat sendirian, dan ada orang yang menepuk punggung saya, biasanya dia menepuk ya, ingin berjamaah, dan orang itu posisinya sendirian di belakang saya, jadi posisinya di belakang. Dalam posisi tidak sejajar dengan saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mundur? Kamu mundur juga nggak perlu, nanti dia tambah mundur lagi karena dia pahami kayak gitu. Soalnya dia pakai fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i antara imam dan makmum itu nggak sejajar. Harus ada yang mundur di belakang. Kalau antum mundur jadi main mundur lagi, jadi nggak selesaikan masalah gitu. Yang jelas antum ubah niat. Yang tadi sebelumnya munfarid, ubah jadi imam. Adapun posisinya di belakang, sholatnya tetap sah, tetap lanjutkan sholat. Mudah-mudahan ada jamaah baru lagi, datang lagi, pas di belakangnya lanjutkan lagi seperti itu.
Saya pernah sholat berjamaah di lingkungan desa. Di musola tersebut terdapat 4 orang. 1 imam, 1 makmum laki-laki, 2 makmum wanita di belakang. Namun posisi imam sendirian di mihrab. Saya di belakangnya di shaf makmum. Nah, tadi pertanyaan sama sebenarnya ya. Berarti imamnya dan makmumnya tidak sejajar. Nah, ini ada khilaf pendapat. Kalau pendapat yang satu itu katakan sejajar karena tekstual hadis tidak suruh mundur. Namun menurut mazhab Syafi'i itu mundur karena agar dibedakan posisi imam dan makmum. Sebenarnya bisa bedakannya gampang. Imamnya itu sebelah kiri, makmumnya itu sebelah kanan. Nah sudah terbedakan tuh. Jadi kalau ditanya apakah sholat saya sah mengikuti imam tersebut, sah. Sebenarnya saya hendak mengingatkan agar posisinya saya bersebelahan saja dengan imam. Namun saya urungkan karena saya khawatir menimbulkan fitnah atau keributan. Iya, jadi ribut. Karena ini backgroundnya dia sudah kuat, yaitu mazhab Syafi'i. Mengingatkan agak berat. Izin bertanya, bukankah tidak apa ini? Saya nggak bisa baca. 8 tahun yang lalu sebelum menikah saya, ini akhwat, pernah diberi uang oleh pejabat negara dan uangnya saya gunakan untuk membeli rumah. 2 tahun setelahnya beliau ditangkap KPK karena korupsi. Rumah tersebut ingin saya jual dan saya tidak tahu status uangnya nanti haram atau tidak. Mending untuk wakaf pembangunan masjid atau melunasi utang riba orang tua saya atau boleh dua-duanya. Yang jelas amannya kalau seperti ini berarti tidak dipakai. Karena bisa jadi ini harta orang dia pakai gitu untuk beli rumah untuk cuci uang. Cuci harta tadi. Terus mending untuk wakaf pembangunan masjid. Nggak boleh untuk pembangunan masjid. Masjid tidak boleh dari harta masalah. Ini harta bermasalah nih. Masjid harus harta yang bersih dari penzoliman, harta orang lain karena mencuri, korupsi nggak boleh. Harta riba nggak boleh. Untuk melunasi utang riba orang tua saya ini masih boleh. Karena itu harta dia kan. Nah, dipakai untuk melunasi utang gitu. Nah, ini untuk kepentingan yang lain. Wallahu alam, yang ini solusinya tidak masalah. Yang penting tidak untuk pembangunan masjid. Hukumnya memberikan hadiah kepada pelanggan di Instagram dengan syarat menjawab pertanyaan yang saya berikan dan mention ke 5 teman untuk menfollow akun dagang saya. Pemenangnya akan dipilih yang paling benar jawabannya atau pilih secara acak. Boleh. Ini seperti sayembara. Terus syaratnya tadi dari peserta tidak keluarkan biaya apa-apa. Kan cuma nge-like atau cuma mention. Maka dia tidak keluarkan biaya apapun. Ya, terus dia dapat giveaway. Seperti ini masih boleh. Yang tidak boleh bagaimana giveaway-nya? Jika dari followernya disyaratkan beli sesuatu. Ya, disyaratkan beli sesuatu. Kalau ini disyaratkan beli sesuatu, terus dia pilih acak lagi. Enggak semuanya dapat hadiah berarti kan? Statusnya jadi judi. Saya dahulu seorang pianis, pemain alat musik piano. Dan saat ini saya telah berhijrah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya masih memiliki alat musik piano tersebut di rumah saya. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, yaitu bolehkah saya menjual piano tersebut? Karena ada teman saya yang beragama Nasrani berniat membeli piano saya seharga 150 juta rupiah. Mahal ya. Dan rencananya apabila piano tersebut telah terjual, uangnya akan saya pakai untuk sedekah. Kasih ke Nasrani ini, dia main musik lagi, mudorot bagi yang lain, kamu buat mudorot lagi berarti tambah menyebar mudorot tadi, kan belum tentu dia pakai di gereja gitu kan, belum tentu. Dia siapa tahu main musik lagi terus yang lainnya pada dengar lagi dari alat musik yang kamu jual. Terus dipakai untuk sedekah. Kalau seandainya ini laku, terus laku 150 juta rupiah tadi pakai sedekah, sedekah harus dari harta halal. Ya, sedekah itu harus dari harta halal. Karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah thayyib dan Allah hanya menerima yang thayyib saja, yaitu yang menerima yang halal saja. Ini haram. Sehingga kalau sebut sedekah, para ulama katakan itu bukan sedekah. Solusinya apa? Hah?
Sudah masukkan gudang kalau nggak bakar sih. Gimana lagi coba solusinya? Karena dalam mazhab Syafi'i pun ini ketika ditanya ketika mereka membahas tentang alat musik, mereka bahas juga tentang jual beli alat musik, itu nggak boleh. Ini baru 150 juta rupiah ini. Belum lagi gitar itu bisa harga sampai miliaran loh itu. Nah, itu lebih parah lagi ya. Pokoknya kayak begitu. Wallahualam, saya nggak punya solusi. Kakak saya ada yang ingin melamar tetapi mengatakan tidak cocok. Sedangkan ibu saya memberikan harapan kepada calon pelamar jika akan memberikan jawaban ketika kakak saya sudah menyelesaikan studinya. Padahal saat ini kakak saya sudah mengatakan tidak cocok. Meskipun tidak memberikan alasan yang jelas. Menurut saya orang yang akan melamar sudah mapan jiwa dan finansial. Apa yang harus saya lakukan sebagai saudara kakak saya dan anak dari ibu saya? Kakaknya berarti akhwat di sini. Gimana kalau tidak cocok mau dipaksakan gimana coba? Mau dirayu-rayu susah. Kecuali ada dari misalnya dari segi baiknya agama, mungkin ada orang lain yang nanti pengaruhi gitu. Kalau baik agama itu bisa dilobi kayak gini. Kalau dia sudah cocok karena mungkin lihat dari face, lihat dari wajah, wah agak berat ini. Dibandingkan dengan dari mungkin karena kurang agama gitu. Dia bisa cari yang lain, alasan jelas gitu. Kalau kurang face dia nggak serak, ya sudah nggak serak gitu. Nggak bisa dipaksakan. Wallahu a'lam. Mungkin cari pengganti yang lain. Mohon dijelaskan dengan singkat tentang Imam Al-Ghazali. Karena setahu saya Imam Ghazali sangat dipuja-puja kaum sufi. Iya, pemikirannya situ tasawuf. Kemudian juga punya pemikiran menyimpang dalam hal dulu berkutat pada ilmu filsafat. Awalnya dia itu ingin membantah filsafat. Namun dia terlalu terjun terlalu dalam. Sehingga akhirnya ya ikut dalam filsafat. Nah, Imam Ghazali baru punya kesadaran, artinya dia baru sadar itu ketika mau meninggal dunia. Dia baru buka kitab Sahih Bukhari. Dan dia baru merasa bersalah bahwasanya dengan karya-karyanya dulu ternyata punya kekurangan banyak sekali. Nah, dia baru akui ketika itu menjelang akhir hidupnya. Maka menunjukkan bahwasanya apa yang dia pelajari tentang tasawuf, filsafat tadi ilmu yang bermasalah. Dia baru tahu benarnya ketika dia mempelajari ilmu hadis. Wallahu a'lam. Seorang yang terkena penyakit waham, dia berwudu dengan basmalah yang keras. Waham sini banyak was-was gitu ya. Mungkin maksudnya itu. Terus membasuh tangan ia ulang-ulang. Bahkan wudu bisa sampai imam tahiyat akhir, jadi masih wudu terus. Kemudian sholat, takbiratul ihram saja lama dan kadang membatalkan sholat tanpa sebab. Sesudah itu di rakaat ketiga ia membaca Al-Fatihah keras. Katanya ia tidak bisa mengontrol suaranya. Apakah orang tersebut boleh membaca surat dalam hati? Dalam hati nggak dianggap karena untuk dianggap membaca minimal itu bacanya untuk diri sendiri atau mulutnya qomat kamit. Itu sandar itu. Ini sebenarnya ada, saya mau jawab ini, kadang ada orang yang punya penyakit kayak gini, banyak was-was, memang penyakitnya di sini. Bukan karena banyak was-wasnya, memang penyakit dari dulunya kayak gitu. Nggak tahu ini penyakitnya namanya apa. Jadi banyak was-was terus. Sholat ya dikeraskan, ini nanti dikeraskan, wudu tadi diulang, ini diulang terus. Mungkin bisa tanya pada pakar kesehatan atau psikolog tentang penyakitnya ini. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Bagaimanakah hukumnya jika di tempat tinggal lingkungan sekitar pakaian sudah mulai syar'i? Namun pada saat di sekolah tidak syar'i pakaiannya karena ketentuan dari sekolah seragam belum boleh syar'i. Sedangkan diri sangat ingin tampil lebih baik dengan pakaian tertutup. Lalu apa yang harus dilakukan Ustaz? Sedangkan bila ingin mengundurkan diri dari sekolah takut mengecewakan orang tua, ya jelas mengecewakan orang tua di sini. Yang sudah keluar biaya banyak. Ini kalau akhwat maka pakai standar yang pakaiannya wajib dulu. Artinya dia penuhi syarat-syarat pakaian muslimah itu bagaimana? Namun saran saya tetap pakai jilbab lebar. Kalau di sini tidak mengundang masalah, tetap pakai jilbab lebar. Ya, nanti coba lihat, saya belum pahami aturan sekolah seperti apa. Namun kalau untuk ikhwan dia pakai standar pakaian kayak pakaian sekolah. Cuma masalah celana lebih baik di atas mata
kaki. Nah itu aja dia ini. Kalau biar tidak terlalu mencolok ya, maka dibuat pas mata kaki. Terus pakai kaos kaki itu untuk bisa sampai mata kaki. Ya. Dia buat tetap standar seperti itu. Ini saya nggak bisa tawar-tawar masalah ini. Namun kalau bagi akhwat tetap ke jilbab ya. Kemudian jilbabnya kalau bisa dibuat agak lebar lebih bagus. Saya punya kedai atau warung. Bolehkah saya menjualkan produk-produk saya menggunakan sistem GoFood atau GrabFood? Karena banyak kedai atau warung lain di sekitar saya menggunakan harga yang berbeda. Jika customer menggunakan via GoFood atau GrabFood. Kalau dia bayar tunai, bayar segini dengan biaya misalnya ini 100.000, dia bayar 100.000, nggak masalah. Atau dia itu bayar nanti dengan menggunakan GoFood, ini harganya 100.000, dipotong juga 100.000, nggak masalah. Yang punya masalah ketika nanti masa promo. Karena sejatinya ketika punya deposit tadi, dia memberikan pinjaman. Maka dia dapat keuntungan dari pinjam meminjam ini. Keuntungan dari pinjam meminjam ini riba. Nah ketika masa promo ini yang perlu diwaspadai. Wallahualam, dia bisa buat kontrak kerjasama kayak gini nggak? Saya nggak mau melayani promo gitu. Mau harga kalau beli gini nanti dibayar gini juga gitu. Kalau nggak bisa, mendingan tidak perlu ikut seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menyediakan kotak sumbangan dalam walimah? Apakah benar termasuk meminta-minta yang jelek? Kotak sumbangan. Ini sebenarnya bukan kotak infak kayak di masjid ini sebenarnya. Ini kalau di daerah terutama di Jogja sekitarnya, kotak infak itu ada, itu bukan kotak infak. Kotak apa? Kotak sumbangan. Kotak sumbangan itu ada, istilahnya itu nyumbang. Nyumbang ini kalau di kalangan pedesaan ini untuk nyaur utang. Jadi dulu ya, dia pernah punya hajatan. Orang lain datang ke tempatnya, itu nyumbang 50.000, dia catat. Orang kedua datang lagi, dia catat lagi. Hajatan ini bagi dia itu dia dapat 20 juta misalnya. 20 juta ini sumbangan semua. Maka dia punya tugas untuk membayar utang 20 juta ini ke orang-orang tadi. Dia cari nanti, dia punya hajatan kapan, nah dia bayar lagi. Kalau ini yang dimaksud, ya, itu sudah jadi regulasi di masyarakat. Dia berarti jadi utang piutang. Ustaz, kalau dia kabur gimana? Wah, itu kalau di desa itu dirasani. Ya. Dia omongin itu, wah bapak itu wah mengurangnya itu pelit. Saya sudah punya catatan ini, dia masa kemarin saya 100.000 kok dia cuma kasih 50.000 aja. Wah, dia omongkan itu. Berarti itu jadi kewajiban. Resikomu tinggal di desa. Nggak bisa itu, nggak bisa dihapus ini. Ini bisa dihapus kalau jika ada tokoh yang ini ingin memberikan contoh, dia tidak membuka sumbangan sama sekali. Jadi kalau dia punya hajatan, maaf saya tidak menerima sumbangan. Maka dari mulut ke mulut nanti akan menyebar, yang lainnya nggak nyumbang lagi. Ya. Keuntungan bagi dia apa? Dia nggak punya utang. Nah, biasanya orang yang punya hajatan kayak gini mikir, wah Ustaz, kita nggak bisa juga buat hajatan. Nah, gampang sebenarnya saya jawabnya. Sebenarnya kamu buat hajatan tadi, itu kamu nggak mikir diri. Dia kesanggupannya berapa? Kalau dia memang kesanggupannya 5 juta, harusnya kan buat hajatannya standar 5 juta dong. Dia buat hajatan standar 20 juta, standar 40 juta. Ya jelas punya utang. Kenapa enggak dia turunkan sampai 5 juta saja untuk hajatannya tadi? Orang desa malu kalau punya seperti ini. Kalau dia buat hajatan wah mewah gitu. Nanti kalau ada yang ini lebih ini lagi mau tonjolkan, dia bisa buat besar. Undang wayangan, undang campur sari, toprak macam-macam. Ya. Sebenarnya ingin nambah utang saja ini tadi. Jadi kalau ini yang dimaksud tadi sumbangan tadi, ini bukan sekedar sumbang, ini sebenarnya bayar
utang. Sudah jadi tradisi, regulasi di masyarakat, nggak bisa dihapus. Ini anak ya, ini nanti dapat warisan dari bapaknya juga nih. Ini bapak dulu pernah punya ya utang ini, kamu nanti yang nyaur ya, kamu nanti yang bayar itu semuanya. Anaknya nanti ditanggung lagi, jadi tanggungan lagi. Dia nanggung itu semuanya. Adapun kalau keumuman, wallahu alam itu cuma ya itu bukan kotak ini sih. Siapa yang mau nyumbang bisa pakai kado, bisa pakai ya kotak tadi. Kalau jenengan bilang ngemis-ngemis, wallahu alam saya nggak tahu ini ngemis atau bukan. Ini bukan ngemis kalau menurut saya. Cuma kan ada kan yang memberikan hadiah, ya kan, bawa kado kan. Juga ada yang nggak mau kasih kado, kasih apa? Uang. Ya, ini bukan ngemis dia. Dia persilahkan orang datang nih, masukkan uang dalam kotak gini, gitu. Ini beda lagi. Nah, ini biasanya tradisi di kota, perkotaan. Ya, jadi ada yang dengan kado boleh diterima nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Kadang dia juga nggak minta, namun teman-temannya sudah sepakat, wah ini kasih kado ini untuk dia ini, nggak masalah. Ya, maka pelajari kayak begitu, nggak mudah-mudahan langsung hukum, wah itu ngemis-ngemis, ngapain? Coba kamu berani bilang sama orang yang punya hajatnya ngemis-ngemis? Enggak. Dia persilahkan. Orang silahkan datang, ada yang mau nyumbang pakai amplop, monggo silahkan nyumbang. Karena mereka nanti kasih hadiah itu. Daripada setiap kali datang nanti masukin di kantong terus, sudah itu ada kotak itu. Memudahkan kan? Sama juga ada yang boleh ngasih kado. Apakah kisah tentang Nabi Ayub yang mengganti pukulan 100 kali ke istrinya dengan 1 kali pukul dengan 100 lidi itu sahih? Nah, nanti bisa lihat di kisah itu tadi, saya belum baca secara lengkap. Ada kisah saya di rumahisa.com, cari dengan kata kunci Nabi Ayub. Ada situ pembahasannya. Ustaz, ana jualan online. Pembeli mentransfer ke rekening ana menggunakan OVO. Apa seperti itu termasuk riba? Kemudian aplikasi OVO sekarang bisa digunakan transfer ke rekening bank manapun tanpa kena potongan. Apakah boleh menggunakan aplikasi OVO untuk transfer? Secara hukum masih boleh. Kalau ada biaya transfer di situ memang risiko untuk transfer. Ya. Secara umum masih tidak masalah untuk itu. Saya bekerja di perusahaan perkebunan. Biaya menjadikan perkebunan tersebut meminjam uang bank atau riba. Apakah saya yang bekerja di perusahaan tersebut apa termasuk berdosa? Yang minjam siapa? Pegawai apa yang punya perusahaan? Yang meminjam yang punya perusahaan kan? Maka dia yang nanggung dosa. Pegawai dia kerja sebagaimana kewajibannya, dia berhak dapat gaji sesuai dengan yang harus dia peroleh. Maka tidak ada masalah untuknya. Adakah amalan zikir al-ma'surat? Wallahu alam, dari sisi hadis-hadisnya perlu diteliti ulang. Ya, saran saya ganti dengan zikir pagi petang yang ada dalam Hisnul Muslim. Itu lebih sahih daripada al-ma'surat. Ada beberapa bacaan yang tidak pas masuk zikir pagi petang di situ. Setiap saya kajian di sini, saat waktu sholat isya tiba, kenapa tidak langsung sholat isya Ustaz? Malah meneruskan kajiannya. Kan sudah azan, terus nunggu. Ya, kenapa tidak langsung sholat isya? Sholat isya masih bisa diundur. Di masa Nabi SAW itu undur waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Mau kita undur lagi sekali-kali kayak gitu. Namun Nabi SAW melihat keadaan jamaah ini. Ada yang, oh ini jamaah sudah ngantuk-ngantuk, beliau itu majukan. Maka waktu isya lebih fleksibel, yang penting azannya tepat waktu. Ya, azannya tepat waktu. Kemudian dia mau undur nanti untung. Itu tadi itu lagi nunggu Nabi itu keluar tuh, mereka nunggu sampai ada yang tidur-tidur gitu. Makanya di antara tafsiran, ya, tafsiran firman Allah Az-Zariyat ayat 17, ya. Qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malamnya. Di antara tafsirannya menurut Imam Ibnul Jauzi adalah ini karena orang-orang itu nunggu waktu isya, mereka tidur-tiduran dulu sampai Nabi SAW itu datang. Nah, itu lagi menceritakan sifat para sahabat, nunggu waktu sholat isya sambil mereka itu tertidur tadi. Nah, itu tafsirannya. Wallahu a'lam. Jadi masih boleh seperti tadi. Ini mau diterapkan di MPD sudah, ini pertemuan keberapa? Coba lihat buletin pertemuan berapa? 80? Hah? 84 kan? Nah, sudah 84 pertemuan tadi itu.
Penyakit yang dialami manusia apa ada hubungannya dengan perilaku atau perbuatan yang dilakukan? Bisa jadi penyakit itu karena dosa. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa kalian, melainkan itu karena dosa yang kalian itu perbuat. Dan Allah memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak. Tafsiran ayat ini apa? Karena dosa seseorang itu bisa kena musibah, penyakit dan semacam itu. Maka penyakit itu bisa karena dosa yang kita perbuat. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana agar bisa bersabar saat belum diberikan keturunan dan bersabar menghadapi cibiran orang lain, terutama keluarga sendiri? 1. Perkuat keyakinan pada Allah bahwasanya Allah akan segera memberikan solusi untuk itu. 2. Sabar. 3. Banyak baca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh yang sulit mendapatkan keturunan. Siapa saja? Nabi siapa? Ibrahim. Ya kan? Dia nunggu sampai istrinya kan Sarah. Akhirnya belum dapat keturunan, suruh nikah. Sarah suruh nikah dengan pembantunya Hajar. Dengan Hajar dapat keturunan Ismail. Ya. Baru setelah itu Sarah kemudian dikaruniai anak siapa? Ishak. Nah itu nunggu itu. Baca kisah kayak gini. Siapa lagi Nabi siapa? Zakaria. Punya anak siapa? Yahya. Itu nunggu lama sampai Zakaria usia tua, istrinya usia tua. Biar semakin termotivasi tadi. Ya, dengan kisah-kisah macam ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah segera memberikan keturunan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah telah mengabulkan doa kita dengan cara menggantikan apa yang kita inginkan dengan yang lebih baik? Kalau terkabulnya doa kan ada 3. 1. Dikabulkan sebagaimana yang diminta. 2. Diganti, diselamatkan dari mudarat. 3. Jadi simpanan di akhirat. Kalau yang kita minta diwujudkan seperti kita minta, kita tahu. Kalau ini diganti dengan yang lain, nah ini kadang kita nggak tahu. Ternyata Allah sudah beri. Kita minta A, nggak diberi A, Allah sudah ganti dengan B, sudah diberi duluan. Yang A ini nggak datang-datang. Ternyata Allah sudah ganti itu kemarin-kemarin. Bisa jadi seperti itu. Maka kalau mau tanya, kita tahu nggak wujudnya itu? Wallahu a'lam, belum tentu tahu. Karena ini kehendak Allah, hikmah Allah. Gitu. Yang penting banyak berdoa saja, doa tidak sia-sia. Bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu, entah itu saat kita diuji, dikecewakan, atau bahkan ditinggalkan. Cara mengikhlaskannya ya keyakinan pada takdir. Yakin bahwa segala sesuatu yang kita itu tinggalkan atau A yang kita tidak dapati, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadi lihat Nabi Ayub tadi gimana. Dia hadapi penyakitnya itu lama. Setelah itu diberikan kesembuhan, ya tubuhnya tambah jadi bagus, kemudian diberikan harta lagi lebih banyak, kemudian diberikan keturunan lagi lebih banyak. Itu tanda mau bersabar pada sesuatu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukum bekam bagi wanita khususnya? Bekam masih boleh, dan memberi upah untuk bekam juga masih boleh karena Nabi SAW melakukannya. Apakah ketika beribadah kemudian mengharap balasan surga? Tidak boleh. Ini bisa, pemahaman ini bisa ada karena ingat lagu, 1. Yang kedua, ini karena pemahaman sufi. Pemahaman sufi, siapa yang beramal mengharap surga atau takut dari neraka, berarti dia tidak ikhlas. Beramal itu pokoknya cuma mengharap ridho Allah saja, cinta Allah saja. Nggak boleh harap-harap tadi balasan surga, takut terhindar dari neraka, nggak boleh. Di antara yang berpendapat kayak gini, di antara tokoh sufi adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, dia punya pendapat seperti ini. Dalil bantahannya apa? Nabi SAW saja dalam doanya meminta surga. Kemudian dalam beberapa amalan menjanjikan pintu surga, menjanjikan rumah di surga. Contoh, sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Janjinya apa?
bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Masa orang sholat rawatib 12 rakaat dia jaga dalam sehari, mengharap ini nggak boleh. Nabi SAW sebut loh, masa harap-harap itu nggak boleh, kan suatu yang aneh. Ada lagi amalan kalau dilakukan terhindar dari siksa neraka. Masa melakukan amalan ini supaya kita terhindar dari siksa neraka, itu nggak boleh juga. Akhirnya tidak ikhlas. Maka itu cuma pendapat kaum sufi saja, nggak perlu diikuti pendapat tersebut, pendapat yang salah. Dan yang benar, yang namanya ikhlas mengharap segala yang Allah beri. Rumah di surga, pintu surga, mengharap bidadari surga, selamat dari neraka. Kita mengharap kayak begini semuanya, itu termasuk ikhlas dalam kita itu beribadah. Jadi ikhlas berarti mengharap segala yang Allah itu beri, yang Allah itu janjikan. Surga yang Allah berikan, neraka yang kita itu takuti, kita terhindar dari situ. Nah, itu semua itu namanya ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita jawab untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Ya, pengumuman terakhir, insya Allah pekan depan nanti jam 4 sore di Masjid Pegundelangan ini nanti akan diadakan kajian bersama Ustadz ya Subhan Bawazir dengan MBI nantinya, Muslim Biker Indonesia. Kemudian nanti saya temani dan nanti kajian saya tetap ada ba'da maghrib sampai isya saja. Ya, jadi nanti jam 4 bersama Ustaz Subhan, kemudian setelah itu maghrib tetap ada dengan saya sampai waktu isya. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita keistiqomahan dan berikan kita terus limpahan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.